atau tubuhnya manusia-manusia tersebut digigit-gigiti, dikelupas, bahkan ya kulitnya itu mengelupas semua dan dimakan dagingnya sampai habis, sampai kelihatan tulang-tulangnya. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Agnes, yang akan ngajak kalian nih buat ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga penuh dengan berbagai teori-teori konspirasi. Namun ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa aku ingetin untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Dan aku ingetin juga nih ya, untuk klik tombol lonceng. Agar apa? Agar misalnya aku upload video-video terbaru tuh, kalian langsung bisa gercep tahu dan nonton. Nah, tanpa aku mau banyak basa-basi nih di awal, di sini aku mau nge-share ke kalian, yakni adalah beberapa orang yang mengalami kesaksian bahwa dirinya telah mengalami mati suri. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, di sini aku mau sedikit nge-share ke kalian apa itu pengertian dari mati suri ya. Mati suri adalah sebuah fenomena ketika seseorang kembali hidup setelah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis ataupun pihak klinis dalam rentan waktu tertentu. Emang sih mati suri ini masih banyak diperdebatkan oleh banyak orang sekitar, karena ada beberapa orang-orang itu yang kayak masih setengah percaya dan setengah enggak juga. Namun nih, ada pun beberapa pengakuan dari orang-orang yang katanya sih itu emang dirinya pernah mengalami mati suri nih, katanya itu tuh membawa sebuah pengalaman dan kisah-kisah tersendiri. Jadi bisa dikatakan kayak pengalaman yang ia nggak dapetin sebelumnya atau dia nggak bisa bayangin, ternyata setelah mati suri itu kayak dia tuh bisa nemuin itu pengalaman yang mungkin nggak semua orang itu bisa dapetin. Dan ada pun ya beberapa penyebab kenapa kita bisa mengalami mati suri tersebut. Mati suri ini bisa terjadi karena menyangkut fase tidur dengan rapid eye movement atau REM pada saat kita bermimpi. Jadi tuh yang dimaksud hal ini nih menyebabkan kelumpuhan pada otot utama dan sistem pernafasan menjadi lebih cepat. Jadi kayak sistem pernafasan kita itu bertambah-tambah cepat gitu. Nah terus, jika fase ini dapat terganggu nih ya, akan menyebabkan kelumpuhan sementara ketika kita masih tidur. Nah selain itu nih, mati suri berhubungan dengan gas karbon dioksida, yang dimana nih, jika terdapat gas karbon dioksida dalam tubuh kita, maka akan berpengaruh terhadap keseimbangan kimiawi dalam tubuh kita, yang dimana hal tersebut akan mengganggu kerja otak yang akan melihat cahaya-cahaya yang disebut mati suri pada seseorang. Oke, itu tadi sekilas materi dari aku mengenai apa itu mati suri ataupun beberapa penyebab atau faktor utama yang bisa menyebabkan kita mengalami mati suri. Nah, langsung aja aku akan ngajak kalian buat ngebahas mengenai beberapa orang yang memberikan kesaksian ketika ia mengalami kehidupan setelah kematian. Yang pertama, Angie Fenimore. Ia mencoba membunuh dirinya pada tahun 1991. Nah, ketika dia sadar nih setelah ia melewati fase kritis atau krisisnya, yang dia ingat, ia mengatakan bahwasannya pada saat itu ia seperti diberi review waktu atau diperlihatkan momen-momen yang dimana itu momen penting atau momen yang sangat dia suka itu dilihatkan satu persatu. Dan Fenimore ini mengatakan dia ingat bahwasannya pada saat itu dia tuh ditaruh di tempat atau ruangan yang cukup gelap, bahkan itu bisa dikatakan gak kelihatan sama sekali. Kemanapun ia melangkah nih, kegelapan itu mengikuti dia, maupun dia kemana pun itu tetap sama. Jadi dalam keadaannya Fenimore ini mengatakan bahwasannya yang ia lihat hanyalah kegelapan. Nah pada saat dia berada di kegelapan nih, dia nih katanya melihat salah satu kelompok yang dimana itu kayak mengelilingi dia yang berjejer-jejer gitu, banyak orang atau beberapa orang. Dia tuh melihat orang-orang tersebut tuh nggak nampak wajahnya dengan jelas, hanya seperti berjubah. Nah pada saat itu
Si Fenimore ini hanya berpikir yang ada di otaknya, oh mungkin orang-orang tersebut nih itu kayak seperti dirinya yang mengalami atau melakukan hal-hal bunuh diri. Jadi kayak mereka tuh dikelompokkan dalam satu kelompok gitulah. Jadi kayak khusus orang-orang yang mengalami bunuh diri. Namun nih pada saat si Fenimore ini berusaha berinteraksi atau berbicara dengan orang-orang di sekelilingnya nih, namun sayangnya Fenimore ini nggak bisa terkoneksi atau terhubung dengan orang-orang tersebut. Jadi kayak dia tuh pengen ngomong tapi tuh nggak bisa, padahal ada orang-orang sekitarnya, tapi dia tuh kayak nggak bisa terkoneksi gitu dengan orang-orang sekitarnya. Nggak cuma di satu tempat aja, ternyata Fenimore ini dipindahkan di salah satu tempat yang bisa dibilang itu kayak cukup luas seperti lapangan nih. Dan pada saat Fenimore ini berjalan gitu ya, di sekeliling atau sekitarnya itu ternyata banyak juga arwah-arwah yang berkeliaran. Dan Fenimore mengatakan juga kalau misalnya arwah-arwah tersebut seperti arwah-arwah yang menunjukkan ekspresi sedih, gelisah, kebingungan, bahkan depresi. Saking nih bisa dikatakan sedih atau depresinya arwah-arwah tersebut, bahkan bersama Fenimore itu nggak bisa melakukan koneksi atau interaksi. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin bukan waktunya si Fenimore ini meninggal dunia dengan benar-benar ya. Fenimore tiba-tiba dinyatakan bangun dari beberapa waktu ia mengalami kritis. Yang kedua, Aslina. Aslina ini salah satu orang yang memberikan kesaksian bahwasannya ia telah mengalami mati suri nih, yang tak lain dia adalah warga negara Indonesia. Ia adalah seorang mahasiswi asal Riau, yang dimana pada saat itu nih pada tahun 2006 dan usianya pada saat itu 25 tahun, ia harus dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis pada saat itu. Pada saat umurnya 20 tahun ia sudah mengalami penyakit gondok. Dirinya ini nih menghembuskan nafas terakhirnya didampingi pamannya sendiri. Jadi kayak pamannya itu melihat sendiri bahwasannya si Aslina ini udah dinyatakan meninggal dunia pada saat itu di rumah sakit Jakarta, yang emang pada saat itu pamannya dan Aslina emang sengaja berobat ke Jakarta. Nah, ketika Aslina ini menghembuskan nafas terakhirnya nih, ia mengaku merasakan ada malaikat yang seperti memegang kakinya dia nih, seperti mengangkat jiwanya ini untuk keluar dari tubuhnya Aslina sendiri. Nah, ketika jiwanya ini udah keluar, arwahnya ini bisa melihat gimana posisi dokternya, gimana pamannya di situ, dan juga melihat tubuhnya Aslina berbaring lemas. Aslina nih ya katanya dibawa juga oleh dua malaikat yang menjemput dirinya, yang dimana pada saat itu malaikat tersebut berjubahkan putih. Dan pada saat itu Aslina ini sempat berdegup kencang jantungnya karena mendengar suara dari malaikat ini, salah seorang malaikat yang kayak menggema sangat keras gitu. Nah, pada saat Aslina ini dibawa oleh dua malaikat tersebut, ketika saat mereka berjalan nih, Aslina ini melihat banyak sekali orang-orang atau arwah-arwah yang disiksa di sana oleh makhluk tinggi, besar, hitam, bahkan berbulu. Yang dia lihat nih, siksaan-siksaan tersebut mulai dari seorang lelaki yang memikul besi berat di punggungnya dan katanya panas. Dan ia nih juga melihat adanya orang-orang yang kayak dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang bisa dikatakan besar dan hitam tadi ya, yang menyeramkan tadi. Itu kayak dikelilingi oleh banyak makhluk-makhluk itu. Dan kalian tahu apa? Kayak tubuhnya arwah-arwah tersebut atau tubuhnya manusia-manusia tersebut digigit-gigiti, dikelupas, bahkan ya kulitnya itu mengelupas semua dan dimakan dagingnya sampai habis, sampai kelihatan tulang-tulangnya. Dan ini lebih ngerinya lagi nih ya, kan itu sudah dagingnya bahkan kulitnya udah habis, sisa tulang-tulangnya ya. Aslina juga melihat bahwasannya tak beberapa lama kulit bahkan daging dari orang-orang atau arwah tersebut itu tumbuh lagi, dan itu digigitin lagi oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan tadi, dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, kemudian nih setelah ia melewati tanpa siksaan, Aslina nih bertemu dengan sosok malaikat yang katanya ia mengaku sebagai kayak yang menimbang-nimbang bagaimana amal-amal perbuatannya selama di kehidupan. Kemudian nih ia mendengar adanya bacaan-bacaan doa di sekelilingnya
Yang tak lama kemudian setelah ia mendengar bacaan-bacaan doa tersebut sangat keras dan cukup lama, kemudian Aslina ini seperti dituntun oleh beberapa malaikat mungkin yang berjalan ke cahaya dan kembali ke tubuhnya. Dan pada saat itu Aslina dinyatakan telah bangun kembali setelah dinyatakan meninggal dunia. Next, salah satu orang ini juga berasal dari Indonesia yang bernama Ulul. Yang pada saat itu Ulul ini mengidap penyakit TBC. Nah, pada tahun 2002 ia nih sempat mengalami kejadian yang dimana di sekujur tubuhnya ini kedinginan banget. Jadi kayak dia itu gak bisa menahannya, walaupun dia diselimutin tetap kayak ngerasa kedinginan gitu. Nah, pada saat itu ia juga mengatakan kalau dia tuh sudah ngerasa sadar dia akan dicabut nyawanya. Dan seiringnya berjalan waktu nih, perlahan-lahan dia mulai lupa dengan semua ingatan-ingatan atau kenangan-kenangan yang ada di dunia nyata. Dan pada saat itu keluarganya ini sudah menyatakan kalau si Ulul ini udah meninggal dunia. Nah, pada saat itu nih si Ulul ini juga mendengar adanya isak tangis dari beberapa orang yang ia berpikir itu adalah keluarga-keluarganya. Dan beberapa saat kemudian dia itu merasakan kehampaan yang sangat hampa, dan dia seperti kayak diseret ke dalam sebuah kegelapan nih. Dan pada saat ia terbangun, ia hanya bisa melihat jalan seperti jalan yang gak berujung, yang gak ada titik temunya tuh mana. Dan pada saat itu ia hanya sendirian atau seorang diri dalam keadaan telanjang dan seperti orang linglung atau gak ada pikiran apa-apa. Nah, pada saat si Ulul ini berjalan ya, tiba-tiba ada salah satu sorot cahaya yang seperti kayak ingin menghisap dirinya nih. Dan pada saat dia merasa terhisap nih, dan pada saat ia membuka matanya, ia melihat katanya ada 3 sosok hitam yang katanya sih itu sosok yang sangat menyeramkan. Kayak sangat menyeramkan banget lah. Si Ulul ini mengatakan begitu, dan 3 sosok hitam tersebut menyiksa dirinya berkali-kali. Dan detik itu juga Ulul ini hanya bisa kayak meminta-minta tolong dan hanya bisa mengatakan tolong. Dan tak lama kemudian nih ada salah satu cahaya putih yang ia lihat nih, katanya itu ada arwah ibunya atau sosok ibunya yang melihat si Ulul ini. Dan Ulul ini bilang ke ibunya nih, ingin menyampaikan ke ibunya kalau tolong ibu, tapi yang ia ucapkan, yang hanya bisa ia dikeluarkan dari mulutnya ini hanya ampun bu. Padahal hati ataupun pikirannya ini ingin mengucapkan tolong. Tapi mulutnya itu hanya bisa mengeluarkan suara ampun. Nah, mungkin ya si Ulul ini pada saat semasa hidupnya itu tergolong anak yang durhaka atau nggak nurut sama ibunya sama sekali. Dan pada saat ia disiksa ini habis-habisan, dan ia berusaha merangkak gitu ya ke arah ibunya untuk meminta ampun dan tolong. Pada saat ibunya ini ingin menyentuh Ulul, tiba-tiba Ulul ini seperti jatuh ke dalam sebuah lembah yang tak lain kayak dia tuh jatuh berkali-kali di sebuah lembah gitu. Ternyata ia jatuh ke sebuah bantal empuk yang pada saat itu ia terbangun ternyata setelah ia mengalami kejadian-kejadian tersebut. Dan pada saat ia terbangun nih, ia melihat sekitarnya dikelilingi orang-orang atau keluarganya yang menangisi si Ulul ini. Nah, makanya nih buat kalian juga, buat aku maksudnya, jangan sampai nih kayak ngelawan atau nggak patuh sama orang tua, terutama sama ibu. Mau sebesar apapun marahnya kita atau sekesal apapun kita sama ibu kita, jangan sampai kita itu kayak menyakiti hati ibunya kita dengan ucapan-ucapan kita yang secara nggak sengaja itu. Yang keempat adalah komedian asal Indonesia, yakni Bopa Castello. Nah, si Bopa Castello ini atau komedian satu ini juga sempat men-share itu pengalamannya terhadap kematian Suri, yang pada saat itu kejadian ini ia alami pada saat ia sedang berlibur di Parangtritis bersama rekan-rekan atau teman kerjanya. Nah, pada saat itu nih dia tuh kayak melakukan atau melanggar pantang yang tak seharusnya ia lakukan di sana. Yakni ia tuh kayak buang air kecil sembarangan di pantai tersebut. Yang padahal nih temannya itu udah kayak ngingetin atau ngasih tahu nih kayak
kamu tuh jangan ngelanggar pantang, di sini tuh nggak baik, atau kayak ngapain sih pipis di sini, kan bisa di tempat lain. Nah, Bopak pada saat itu cuma kayak, halah apaan sih, percaya sama gitu-gituan. Terus kayak Bopak nih kayak apa sih, kayak intinya kayak meremehkan gitulah sama hal-hal yang diucapkan oleh si teman-temannya ini. Nah, setelah ia berlibur nih, tiba-tiba ia tuh dinyatakan koma dan ia dinyatakan meninggal selama 3 hari. Nah, pada saat ia meninggal nih, ia nih katanya mengingat bahwasannya dia tuh sempat pergi atau dibawa ke sebuah keraton atau Parangtritis tersebut nih, yang maksudnya sebelumnya ia kunjungi, yang dimana pada saat itu ia melihat adanya sosok seperti ratu, kayak ratu gitu, dikelilingi oleh hal-hal atau pakaian yang berwarna hijau dan mahkota, intinya kayak sosok ratu gitu yang berkuda juga. Yang pada saat itu si sosok ratu ini mengatakan ke Bopak kalau kamu dilarang melakukan tindakan atau melanggar pantang tersebut lagi, maksudnya nggak boleh lagi kencing di sana atau melanggar pantangan-pantangan yang lain apabila berkunjung ke Parangtritis lagi. Nah, si ratu ini juga mengatakan apabila kamu melanggar lagi, kamu nggak akan bisa kembali ke raga kamu ini ataupun kembali ke dunia nyata. Nah, tiba-tiba nih Bopak ini seperti kayak diseret juga, kayak ditarik oleh sebuah magnet, yang dimana ia kembali ke dirinya lagi, dan pada saat itu ia langsung kembali sadar. Nah, setelah sadar ini Bopak juga beberapa hari setelah ia mengalami mati suri, dia tuh kayak menggambar sebuah sketsa gitu, melukis gitu, yang dimana lukisan-lukisan tersebut seperti kayak orang-orang atau hal-hal yang ia lihat gitu katanya pada saat ia menemui ratu tersebut. Nyai Roro Kidul mungkin. Kalau menurut kalian itu siapa? Yang kelima atau yang terakhir, ini ada kesaksian dari seorang wanita asal Probolinggo yang pada saat itu ia menyatakan telah mengalami sakit yang amat parah nih. Selama berhari-hari ia koma dan pada hari ke-7 ia harus dinyatakan meninggal dunia. Dia juga mengatakan bahwasannya pada saat nyawanya nih dicabut, ia merasakan sakit yang amat tak tertahankan. Namun nih, ketika nyawanya telah dicabut, sang wanita ini nggak merasakan apapun lagi, jadi kayak nggak merasakan sakit-sakit yang ia rasakan sebelumnya. Nah, pada saat itu ia disambut juga oleh 2 malaikat seperti berjubah putih yang kemudian nih dibawa oleh kedua malaikat tersebut ke sebuah tempat yang dimana banyak sekali orang-orang yang disiksa. Jadi dia tuh bisa melihat gitu orang-orang yang disiksa. Gak disangka nih, pada saat itu, pada saat ia menyaksikan orang-orang yang disiksa di sekelilingnya, ia ternyata menemukan sang ibu yang tak lain itu sudah meninggal. Jadi kayak sebelum sang wanita ini meninggal, ibunya itu sudah jauh-jauh lama itu sudah meninggal dunia. Nah, ia nih melihat sang ibu nih, badannya ini digantung terlentang dan rantai-rantainya ini menusuk tubuhnya sang ibu, dan pada saat itu ibunya ini kayak diceburkan ke sebuah lava yang sangat panas yang dipenuhi dengan darah. Nah, sang ibu ini seperti mengatakan minta tolong dengan suara teriakan yang sangat-sangat keras, kayak tolong, tolong, ampun, ampun, kayak gitu. Ibunya hanya bisa mengucapkan itu, dan sang wanita ini ataupun anaknya ini nggak kuasa gitu, nggak tegang lihat ibunya tuh disiksa seperti itu, kesakitan, minta tolong. Anaknya atau wanita ini kayak berusaha kan menolong ibunya gitu, namun dia dihadang, dicegat oleh 2 malaikat tersebut. Kayak malaikat itu melarangnya dan menganggap bahwa dirinya ini atau anaknya ini emang nggak bisa ngebantu ibunya. Karena apa? Karena sang ibu ini bisa disiksa karena katanya malaikat tersebut pada saat itu ibunya ini telah sengaja menggugurkan kandungannya sendiri, yang tak lain ia menggugurkan adiknya dari sang wanita ini. Jadi kayak sang wanita ini atau anaknya ini punya adik gitu, tapi sengaja digugurkan oleh ibunya. Wanita ini pun bertanya kan, kemana adiknya sekarang, menanyakan di mana letak adiknya berada. Ketika sang 2 malaikat itu ingin membawa dirinya ke adiknya nih, membawa ke lokasi adiknya,
tiba-tiba ada suara yang sangat menggema cukup keras yang mengganggu telinganya nih. Dan tiba-tiba tuh tubuhnya si wanita ini itu kerasa kayak ditarik juga oleh sebuah kayak ditarik magnet kayak gitu tuh. Dan kemudian dirinya tuh sempat terjatuh berkali-kali. Tak lama kemudian nih, setelah dia terjatuh kan dia kan nggak sadar, dan pada saat dia tersadar dia sudah dalam kondisi terlepas dari komanya. Jadi kayak dia sudah sadar di kehidupan nyatanya. Dan pada saat itu pihak keluarga yang ada di sekelilingnya itu ngerasa kayak kaget dan cukup senang karena wanita yang dinyatakan meninggal dunia sudah bangun kembali. Oke teman-teman, itu tadi beberapa kesaksian dari orang-orang yang sempat mengalami mati suri. Nah, aku pengen tahu nih dari kalian yang pada nontonin aku, itu kayak mungkin dari diri kalian sendiri apa sudah merasakan kejadian tersebut, atau mungkin dari keluarga kalian sudah mengalami kejadian mati suri tersebut. Kalian bisa sedikit dan share dan ceritain ke aku gimana rasanya. Bisa tinggalin kolom komentar di bawah. Dan juga nih, kalian pengen gak sih kalau misalnya aku bikin kesaksian-kesaksian mengenai orang-orang yang mengalami mati suri part 2-nya? Kalian juga bisa komen di bawah, karena aku ngerasa tertarik buat nyeritain ini, juga kayak ngerasa jadi tahu gimana kayak kehidupan setelah kematian ataupun di dunia nyata.